Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan channel Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman dalam program spesial Tadabbur Tausiah dalam bulan Ramadan. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Ustadz kita, Bapak Dr. Andes Soeharto, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Tambah seger saja ini. Alhamdulillah sehat dan bahagia, walaupun ini suaranya agak serak-serak basah Mas Uton. Sahabat religi, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema hikmah nuzulul Quran dalam perspektif pendidikan. Pak Ustadz, kira-kira bagaimana itu tentang arti dari nuzulul Quran? Terima kasih hadirin, pemirsa dan sahabat religi yang berbahagia. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ini semuanya sudah masuki 10 hari yang kedua, semuanya dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami sampaikan pantun Mas Sultan dari Cirebon mampir ke Muria, lanjut ziarah ke Surabaya. Oke. Bulan Ramadan yang mulia, banyak ibadah dan tetap berkarya. Oke. Untuk memaknai nuzulul Quran, bahwa nuzulul Quran adalah turunnya kitab suci Al-Quran, yang kita tahu ada 2 periode turunnya kitab suci Al-Quran. Yang pertama saat turunnya dari Loh Mahfud ke langit dunia atau ke Baitul Izzah yang pada saat malam Lailatul Qadar. Yang kedua, turunnya dari langit dunia kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang turunnya berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang diawali pada saat junjungan kita Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun mendapat wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ini peristiwa nuzul Quran, sehingga Quran ini pada tahap keduanya turunnya tidak sekaligus namun berangsur-angsur sesuai dengan tantangan yang dihadapi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu turun pertama itu pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum hijrah. Demikian Mas. Pak Ustadz, sebenarnya kalau kita telis lebih lanjut itu, untuk apa Al-Quran diturunkan pada manusia ini? Terima kasih sahabat religi yang berbahagia. Tidak ada hal yang sia-sia bagi seluruh ciptaan dan peristiwa yang terjadi di alam semesta ini. Termasuk di dalamnya adalah peristiwa turunnya kitab suci Al-Quran. Yang kita tahu ada penjelasan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya di pada bulan Ramadan ini kami turunkan kitab suci Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi sangat jelas bahwa turunnya Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda yang hak dan batil, agar kita bisa selamat, sejahtera dan bahagia. Walaupun turunnya ayat ini sudah terjadi pada tahun 2 Hijrah, jadi 15 tahun setelah turunnya ayat yang pertama. Demikian Ustaz. Al-Quran sebagai petunjuk dan juga Al-Quran sebagai pembeda. Kemudian apa itu peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran? Terima kasih Mas Sultan dan seluruh pemirsa dan sahabat religi yang kami hormati. Kita tahu bahwa
junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman rusak-rusakan, zaman hancur-hancuran. Dapat kita berikan contoh pada saat itu membunuh tanpa hak bayi perempuan, ini menjadi tradisi di sana, mewariskan ibu kepada anak-anaknya menjadi hal yang biasa, menjadikan bahan taruhan istri dan anak-anak perempuan juga menjadi hal yang biasa, menyewakan istri hal biasa, praktek prostitusi juga sangat terbuka dengan memasang bendera putih di depan rumah bagi wanita yang siap melayani tamu-tamu hidung belang, perbuatan minum khamr dan judi serta kekerasan lainnya pada saat itu merajalela. Tentu saja junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang merupakan uswatun hasanah bagi kita semuanya itu merasa sangat prihatin dengan itu, sehingga beliau berusaha bagaimana agar masyarakat jahiliyah ini menjadi masyarakat yang ilmiah, maju dan modern. Dengan pertama ini dapat jadikan contoh bagi para guru dan juga para pendakwah untuk menjadi pengajar yang baik dan pendakwah yang baik. Itu salah satunya adalah membangun citra diri yang baik atau self image. Nabi kita itu sejak muda sudah membangun self image yang bagus, berbudi pekerti luhur, tidak pernah bohong, selalu jujur, dengan tutur kata yang lembut, bil hikmah maudhil hasanah, punya wajah yang menyenangkan, yang tersenyum, yang selalu ceria, dan yang utama adalah Nabi kita itu selalu akan membalas kebagusan dengan kebagusan yang lebih baik, tidak pernah menyakiti orang lain, bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Yang berikutnya, junjungan kita itu dalam upaya untuk memberi masyarakat itu mencurahkan seluruh tenaga, pikiran dan juga hartanya. Kita tahu junjungan kita Nabi Muhammad SAW ketika menikah itu sudah bisa memberikan mahar 100 ekor unta. 100 yang ekor iya unta. 100 ekor unta. Kalau kita nominalkan sekarang ya di atas 3 miliar lah, begitu. Itu untuk mahar saja. Tentunya harta kekayaan akan sangat banyak lebih dari itu, dan itu semuanya diwakafkan untuk perjuangan sampai akhir hayatnya beserta istrinya yang punya harta sepertiga kekayaan seluruh orang Mekah, itu pun habis digunakan untuk dakwah. Itu yang luar biasa, yang saya yakin para dai, para ustadz, para kiai tidak akan bisa ikut seperti itu. Secara umum malah kita sebaliknya ya. Jadi pendakwah awalnya tidak begitu sukses, namun setelah jadi pendakwah terlihat kaya begitu. Nah ini yang memang agak sulit, namun demikian karena ini contoh yang sempurna, tentunya seandainya kita bisa mengikuti seperti junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu sangat bagus. Kalau tak demikian Mas Sultan dan sekedar hadirin, semua sudah dicurahkan untuk perbaikan masyarakat itu, namun tantangan masih juga muncul, sehingga tantangan dari masyarakat ini Nabi minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkhalwat di Gua Hira, dengan menyendiri di sana. Akhirnya Allah memberikan jawaban turunnya surat Al-Alaq 1-5, sehingga dapat dimaknai bahwa untuk mengatasi kebodohan, kerusakan, kemunduran dan hancur-hancuran masyarakat pada itu, jawabnya adalah dengan pendidikan. Itu Mas yang dapat kita pahami dari turunnya surat Al-Alaq 1-5 itu. Menarik sekali Ustadz. Itu kalau kita masuk ke lingkup yang lebih kecil, kita pertajam lagi dalam dunia pendidikan. Kira-kira hikmah apa nuzulul Quran dalam perspektif pendidikan? Kira-kira gitu. Oke Mas Sultan, kita akan bicara unsur pokok pendidikan dulu ya. Unsur pokok pendidikan, iya. Mas Sultan masih ingat dalam pendidikan itu apa aja yang harus ada? Misalnya 5 unsur pokoknya. Jelas ada guru, bagus, betul, ada guru. Ada peserta didik, ada peserta didik, bagus. Ada kurikulum. Kurikulum ini akan diajarkan pada peserta didik ini. Metode. Metode bagaimana menyampaikan kurikulum itu peserta didik agar nanti menjadi hasilnya maksimal begitu. Satu lagi itu sarana prasarana. Betul. Ada 5 itulah.
kebetulan dalam peristiwa nuzul Quran itu 5 unsur pokok pendidikan itu ada, karena ini memang sebuah contoh bagi kita ya untuk memperhatikan masyarakat memperbaiki keadaan itu dengan pendidikan. Nah, misalnya kita ambil yang pertama ya, unsur yang pertama tadi guru ya. Hadirin dan pemirsa serta sahabat religi, guru dalam peristiwa nuzul Quran kita sangat tahu bahwa yang mengajar pada saat itu adalah malaikat Jibril, mengajarkan kepada Nabi kita untuk mengikuti ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai bahkan diulang berapa kali. Itu menandakan bahwa malaikat Jibril itu berfungsi sebagai pengajar pada saat itu. Nah, kalau kita tarik di bahasa saat ini, maka guru yang baik itu ya seperti malaikat Jibril itu, yang tugasnya itu fokus dan profesional, tidak nyambi-nyambi. Pokoknya tugasnya itu aja, mengajar pada saat itu, tidak nyambi jualan, tidak nyambi jadi profesi tertentu, tidak harus ngeles ke sana kemari dan seterusnya. Yang jelas guru harus fokus mengajar. Namun dalam situasi sekarang itu tentunya ada hal yang berbeda pada saat itu. Nah, yang saat itu pengajarnya ini sudah dijamin semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu semuanya sudah dipenuhi sehingga malaikat tidak ingin macam-macam, kebutuhan apa tidak ada. Nah, idealnya memang agar guru bisa melaksanakan tugas secara profesional, itu salah satunya adalah dengan memenuhi kebutuhannya. Jadi dijamin oleh negara lah, dijamin oleh negara. Jadi kalau negara ini dapat mensejahterakan guru sehingga guru tidak berpikir besok bisa makan apa tidak, besok bisa berobat apa tidak, bisa berangkat ke kantor apa tidak, bisa beli pulsa apa tidak. Nah, tentunya guru akan melaksanakan tugas fokus seperti terjadi pada saat nuzul Quran itu. Demikian Mas ya. Itu gurunya malaikat Jibril, berarti peserta didiknya Nabi Muhammad. Ya betul Mas. Jadi siapa yang diajar pada saat nuzul Quran itu, yang diajar adalah junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Nabi itu kan contoh universal. Contoh sebagai kepala rumah tangga juga bagus, contoh sebagai pendakwah juga bagus, dan sekarang menjadi contoh sebagai peserta didik. Peserta didik itu istilah yang dipakai secara resmi di dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Walaupun sebetulnya dulu Indonesia pernah menyebut peserta didik ini dengan murad, dan saya cenderung menggunakan itu karena murid. Karena murid itu kan berasal dari murad yang artinya berkehendak. Jadi apabila anak-anak kita, peserta didik kita itu semuanya itu sudah berkehendak, sehingga dia akan punya motivasi belajar yang tinggi, tidak harus disuruh-suruh, tidak harus dikasih punishment, ancaman hukuman dan sebagainya. Anak-anak akan secara sadar akan belajar, akan berusaha untuk memperbaiki dirinya dan sekaligus bersiap untuk memperbaiki masyarakatnya. Kalau yang seperti itu kan luar biasa sekali ya. Walaupun ini tentu saja tugas yang sangat berat, karena dalam situasi gaya hidup sekarang yang gaya hidup hedonisme, gaya hidup anak-anak sekarang yang senang K-pop dan macam-macam, ini tantangan yang luar biasa bagi pendidik pada saat ini. Maka kalau kita imajinasi untuk punya peserta didik yang seperti Nabi Muhammad, itu juga hal yang wajar bagi setiap guru agar nanti tugasnya akan menjadi lebih menyenangkan dan juga hasilnya akan lebih maksimal. Gurunya Jibril, peserta didiknya Nabi Muhammad, ya. Kurikulumnya berarti kurikulumnya? Ya, kalau dalam peristiwa itu kan yang ayat yang terakhir itu ada malam yaklam ya, malam yaklam apa-apa yang belum diketahui. Yang belum diketahui inilah yang sebetulnya merupakan kurikulum. Kalau di dalam definisi kita, di dalam istilah pendidikan nasional kita kan kurikulum itu seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, materi, metode untuk mengembang peserta didik agar menjadi anak yang seterusnya, iman takwa dan seterusnya, isinya begitu. Jadi
sebuah materi yang disiapkan untuk mengajar peserta didik, karena posisi peserta didik ini kan pasif ya. Namun di dalam malam Ya'lam ini, apa-apa yang belum diketahui ini, memandang peserta didik ini seorang yang aktif, sehingga segala al-ihwal yang belum diketahui peserta didik itu atau menjadi yang belum diketahui murid itu lah yang menjadi kurikulum, sehingga batasannya sangat luas. Kita disuruh membaca baik ayat-ayat yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat, ayat-ayat kauliyah maupun ayat kauniyah, baik yang tertulis dalam Al-Quran maupun di alam semesta ini, semuanya menjadi kurikulum, sehingga kurikulumnya tentu saja dalam peristiwa itu lebih sempurna. Nah, itu juga cocok dengan sekarang yang kita mengikuti kurikulum Merdeka Belajar, ya. Silakan apa-apa yang belum diketahui untuk dipelajari. Kalau anak-anak sekarang ya ini ada big data, silakan anak ambil data, sehingga fungsi malaikat pada itu juga sebagai fasilitator. Pada era sekarang juga begitu, guru dituntut sebagai fasilitator, silakan anak-anak dipelajari. Malam Ya'lam, apa yang belum ketahui kami silahkan dipelajari, sehingga ada keragaman antara anak yang satu dengan yang lain, sehingga tergantung aktivitas dan kompetensi anak-anak, sehingga sekarang ada pembelajaran yang namanya pembelajaran diferensiasi, yang guru harus memfasilitasi anak sesuai dengan perkembangan anak-anak, sesuai dengan perbedaan anak-anak. Ini keunikan ini harus terlayani dengan baik kita sebagai fasilitator, dan itu terjadi pada saat nuzul Quran itu. Jadi alamal insana malam. Ya. Mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Kemudian tentang metode, gimana cara Jibril mengajari Nabi itu metode? Metode yang diberikan pada saat nuzul Quran, malaikat Jibril kan mengajar kepada Nabi untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra itu sekarang kan baru dimaknai sebagai membaca. Kalau melihat alam semesta itu apakah pas dikatakan membaca? Tentunya tidak sekedar membaca, mengamati, terus mengobservasi, terus meneliti, terus menyimpulkan, menginterpolasi. Jadi alam semesta ini sebagai objek untuk kita belajar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Maka cakupan di dalam metode belajar ini tentunya ya akan menghasilkan seperti apa yang kita mau laksanakan sekarang, baru kita mau laksanakan ya di dalam kurikulum Merdeka itu, karena metode yang diberikan kan sekarang guru-guru itu diminta untuk membuat proyek, anak-anak diminta mengamati, meneliti, terus nanti di bawah ke madrasah lagi, ke sekolah lagi untuk dipresentasikan dan seperti itu sebetulnya sangat relevan dengan metode belajar sekarang yang dikatakan sebagai kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Itu kan sistem penugasan seperti itulah yang seperti dilakukan oleh malaikat Jibril kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga cakupan belajarnya juga tidak terbatas ya. Kalau yang kita pahami dulu kan hanya memandang alam semesta saja, namun sekarang ini kita sudah masuk ke yang lebih spesifik, yaitu di big data ya. Big data ini yang harus diakses oleh anak-anak untuk nanti dipresentasikan ketika mereka bertemu dengan guru-gurunya di madrasah. Jadi kalau kita lihat alam terkembang sebagai guru gitu ya Pak ya. Kemudian satu lagi jangan lupa, kita ada namanya sarana prasarana. Kalau kira-kira sarana prasarana penjelasannya gimana itu sarana prasarana? Di dalam teks Al-Alaq 105 itu kan ada alladzi alamal bil qalam ya. Jadi mengajarkan dengan pena. Qalam dimaknai pena ya. Nah, pena Mas Sultan dan hadirin serta sahabat religi yang berbahagia. Pena itu kan fungsinya untuk menulis. Menulis itu fungsinya untuk mendokumentasi hasil belajar atau untuk mengingat-ingat kalau kita lupa kan begitu. Nah, junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW itu tidak menulis ya, Umi kan tidak menulis, namun bukan dimaknai sebagai orang yang buta huruf ya. Umi itu karena Nabi kita itu tidak membutuhkan alat tulis menulis
karena beliau itu begitu diajar langsung hafal. Karena Nabi kita itu kan punya sifat fatonah, punya kecerdasan yang luar biasa. Jadi satu hal ini tidak boleh diikuti anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang jangan sembrono. Saya nggak nyatat Bapak Ibu guru karena saya ikut Kanjeng Nabi. Ya, jawabannya kalau kamu memang diajar langsung bisa hafal seperti Kanjeng Nabi juga silahkan kan begitu. Yang kedua, yang mendokumentasi hasil belajar pena itu kan pada saat itu. Nah, kalau pada saat sekarang ini untuk mendokumentasi hasil belajar itu sudah tidak lagi menggunakan pena kan, sekarang sudah ada perekam, alat untuk video, lantas untuk foto, pokoknya apa yang ada di dalam dunia digital, apa yang ada di dalam teknologi informasi, itulah yang menurut pandangan kami pada saat ini yang lebih relevan menerjemahkan arti bil kolam itu menjadi itu, karena sarana prasarana itulah yang nantinya akan sangat digunakan atau banyak digunakan oleh peserta didik maupun juga para guru di dalam mengajar, sehingga menguasai aplikasi digital, menguasai teknologi informasi ini menjadi sebuah keharusan untuk masa era sekarang. Dan tentunya ini sudah dicontohkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pada saat itu ketika kita belajar tidak mampu diingat-ingat ya ditulis, ketika dapat wahyu ditulis, walaupun pada saat itu ada dipisahkan yang untuk hadis kan tidak boleh karena agar tidak tercampur kan. Tapi yang jelas pena ini yang kita amani sekarang adalah sarana untuk mendokumentasi hasil belajar, alatnya apa saja yang sekarang relevan, tentu saja begitu. Menarik sekali Ustadz tentang 5 unsur pendidikan. Mungkin sebelum ditutup bisa memberikan pesan-pesan ataupun rangkuman dari hikmah nuzulul Quran dalam perspektif pendidikan. Terima kasih yang hadirin serta para pemirsa dan sahabat religi yang berbahagia serta dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam peristiwa nuzul Quran ada beberapa pesan yang dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama, bahwa kita ingin selamat, bahagia dan sejahtera dunia akhirat, maka berpeganglah teguh kepada Al-Qur'an. Yang kedua, untuk menjawab kebutuhan akan membangun manusia yang modern dan maju dari masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang bodoh dan masyarakat yang rusak, hanya dapat dilakukan dengan pendidikan. Dan pendidikan tentu saja yang li'ilai kalimatillah, yang dalam rangka melaksanakan, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, untuk mencari contoh atau menjadi figur yang baik sebagai guru dan juga pendidik dan pendakwah, tentunya kita kepada ibu junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu dengan membangun citra diri yang baik, dengan berkata dengan lemah lembut, dengan wajah yang selalu menyenangkan, serta mewafakkan seluruh potensi yang ada pada dirinya, tenaga, pikiran dan hartanya untuk dakwah. Tentunya dengan cara itu insya Allah nanti permasalahan yang ada pada saat ini negara kita yang peringkat pendidikannya katanya berada di peringkat bawah, mudah-mudahan nanti segera menjadi negara yang maju dan modern, tentu saja dalam kerangka amin, Islam rahmatan lil alamin. Demikian yang kita sampaikan, terima kasih. Terima kasih Ustadz atas waktunya telah berkenan bergabung dengan kami di acara pada hari ini. Sahabat religi dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama tadabbur tausiah dalam bulan Ramadan bersama Ustadz Dr. Andes Soeharto, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi kita semua dan salam religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.